Cerita diawali dengan memperlihatkan debu yang tertiup angin dari luar masuk ke dalam kamar seorang anak kecil lalu bergerak hingga berkumpul tepat di bawah kolong tempat tidurnya. Debu itu kemudian tampak seolah membentuk sosok seekor kelinci yang mengeluarkan suara seperti geraman halus dan tiba-tiba. Tak lama kemudian muncullah ayah dan ibu gadis kecil itu yang datang untuk memeriksa keadaan. Si bocil yang bernama Aurora pun segera memperingatkan ibunya agar tidak menginjak lantai karena hal itu bisa membangunkan monster yang berada di bawah kolong tempat tidurnya. Namun ketika sang ibu mencoba memeriksa ke bawah, ternyata tidak ada apapun di sana. Karena yakin bahwa di bawah kolong tempat tidurnya ada monster, Aurora pun memilih tidur di balkon luar kamarnya tepat saat sebuah bintang jatuh melintas. Di sana ia langsung berdoa, berharap dikirimkan seseorang yang bisa mengusir monster di bawah kolong tempat tidurnya. Dengan petunjuk seekor serangga kecil yang bercahaya, Aurora akhirnya menemukan seorang pria parubaya yang ia yakini mampu mengusir monster tersebut. Pria itu bernama John, salah satu tetangga penghuni apartemen yang kamarnya kebetulan berhadapan langsung dengan kamar tempat tinggal Aurora. Karena penasaran, Aurora pun berpura-pura ikut masuk ke dalam lift bersama John hanya untuk melihat dari dekat seperti apa sosok pengusir monster yang ia harapkan tersebut. Ketika larut malam tiba, Aurora masih terus mengamati John yang saat itu kebetulan sedang keluar dari apartemennya. Bahkan karena rasa penasarannya yang begitu besar, Aurora sampai nekat pergi keluar hanya untuk diam-diam mengikuti John dari belakang. Kebetulan malam itu bertepatan dengan berlangsungnya perayaan khas Tionghoa karena apartemen tempat Aurora tinggal memang berada di kawasan pecinan. Bermodalkan sebuah topeng yang ia temukan di dalam tempat sampah, Aurora pun terus mengikuti John dari atas atap gedung hingga akhirnya. Dan benar saja, John ternyata adalah mantan pembunuh bayaran yang sedang diincar oleh sekelompok penjahat tak dikenal. Dari atas tempatnya mengintai, Aurora melihat kejadian itu seolah-olah John sedang bertarung melawan seekor naga, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah para penjahat yang mengenakan barongsai sebagai kamuflase. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Aurora adalah seorang bocah dengan imajinasi yang sangat tinggi dan kerap melihat sesuatu tidak sepenuhnya sesuai dengan realita. Setelah berhasil menghabisi orang-orang yang memburunya, John pun kembali pulang ke apartemen dengan Aurora yang masih diam-diam mengikutinya dari belakang. Saat John masuk ke dalam lift, ia tanpa sengaja menjatuhkan setetes darah yang kemudian langsung ia bersihkan menggunakan kakinya. Hal kecil itu saja sudah cukup membuktikan bahwa John adalah sosok pembunuh profesional yang sangat berpengalaman. Ternyata sejak tadi John sudah menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Namun ia memilih untuk tetap berdiam diri. Bahkan saat Aurora masuk kembali ke dalam kamarnya, John masih terus mengawasinya dari seberang untuk memastikan bahwa gadis kecil itu bukanlah sebuah ancaman. Saat waktu tidur tiba, Aurora selalu merasa ketakutan dengan monster yang ia yakini sering muncul dari lantai kolong tempat tidurnya. Karena itu, sang ayah mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua rasa takut Aurora sudah ia simpan di dalam saku dan nanti akan dibuang jauh ke perkebunan sawit. Tepat setelah ayah dan ibunya keluar dari kamar tiba-tiba. Entah itu benar-benar nyata atau hanya sekadar halusinasi. Sebagai anak seusia Aurora, imajinasi seperti itu sebenarnya masih sangat wajar. Namun ketika monster dalam bayangannya sampai memakan ayah dan ibunya hingga teriakannya terdengar begitu nyata, hal itu sudah menjadi imajinasi yang terasa sangat berlebihan dan... Keesokan paginya setelah terbangun, Aurora yang masih takut menginjak lantai pun memanfaatkan boneka gajah beroda miliknya untuk berkeliling di dalam ruangan. Melihat kondisi kamar ayah dan ibunya yang sudah berantakan serta keberadaan mereka yang tiba-tiba menghilang, kita pun mulai percaya bahwa monster yang selama ini diyakini Aurora mungkin memang benar-benar nyata. Seharian berada sendirian tanpa memberitahu siapapun tentang menghilangnya ayah dan ibunya, Aurora akhirnya memberanikan diri kembali masuk ke dalam rumah dengan tetap menjaga aturan penting untuk tidak menginjak lantai. Saat sedang naik ke atas kasur, Aurora tak sengaja menjatuhkan sebutir anggur yang sebelumnya ia gigit di mulutnya. Tak lama kemudian, ketika sedang melepaskan sepatu, ia kembali tanpa sengaja menjatuhkan sepatunya hingga terjatuh ke lantai sehingga
Karena merasa takut, Aurora pun segera melemparkan selimut untuk menutupi lubang tersebut. Namun apa yang justru terjadi setelah itu? Ternyata semua itu tidak lebih dari sekadar mimpi buruk Aurora yang sudah terlalu larut dalam imajinasinya sendiri. Namun menghilangnya ayah dan ibunya adalah kejadian nyata dan masih menjadi misteri. Karena yakin keduanya telah dimakan oleh monster, Aurora pun nekat pergi ke gereja untuk mencuri uang sedekah para jemaat demi bisa menyewa jasa John untuk mengusir monster di rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Aurora langsung mendatangi kamar John dan secara terang-terangan ingin menyewa bantuannya untuk membunuh monster tersebut. Setelah berdialog cukup lama mengenai monster yang sebenarnya tidak nyata, Aurora akhirnya mengajak John ke kamarnya agar ia bisa melihat sendiri bekas-bekas kejadian saat monster itu memakan kedua orang tuanya. Dari peluru yang ditemukan John di atas karpet serta goresan panjang yang terlihat pada dinding, sudah bisa dipastikan bahwa orang tua Aurora kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok penjahat yang sedang mengincar John. Besar kemungkinan para penjahat itu salah memasuki kamar dan terlanjur diketahui identitasnya oleh orang tua Aurora, sehingga mereka langsung dihabisi. Generally when something's eaten, there's blood. Hear a gun go off? Peluru yang ditemukan di lokasi diduga merupakan bentuk perlawanan yang sempat dilakukan ayah Aurora. Begitu pula dengan goresan panjang pada dinding yang tampaknya menjadi bukti bahwa keduanya sempat berusaha membela diri saat para penjahat melakukan eksekusi. Setelah selesai melihat lokasi kejadian, Aurora tetap bersikeras memberikan sejumlah uang kepada John agar bersedia mengusir monster tersebut. Hal itu justru membuat John menjadi kebingungan, karena menjelaskan kejadian yang sebenarnya pun terasa sia-sia. Aurora masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, sementara berpura-pura ikut percaya bahwa orang tuanya dimakan monster juga hanya akan membuat John semakin kerepotan. Semua itu hanya ada dalam imajinasi dan pikiran Aurora semata. Go home, little girl. Merasa pusing menghadapi situasi tersebut, John kemudian mendatangi sebuah restoran untuk menemui mantan bosnya. Di sana John menjelaskan kejadian yang sebenarnya menimpa orang tua Aurora, bahwa para pemburu yang mengincarnya telah salah masuk kamar dan menghabisi korban yang seharusnya tidak perlu terlibat. Tak hanya itu, John juga menceritakan tentang Aurora yang meyakini kedua orang tuanya dimakan oleh monster. Mendengar hal tersebut, dengan nada bercanda Madam pun mengatakan bahwa monster yang sesungguhnya justru adalah John sendiri. Sebagai mantan pembunuh bayaran terbaik di masa lalu, John memang memiliki banyak musuh yang ingin menghabisinya. Orang-orang yang muncul malam sebelumnya hanyalah sebagian kecil saja. Kedepannya akan semakin banyak pihak yang memburunya. Karena itu, untuk mencegah penyamarannya terbongkar, Madam berencana mengirim 2 pembunuh untuk menghabisi Aurora yang dianggap sebagai saksi kunci yang bisa mengarah kepada keberadaan John. Tak tega membiarkan Aurora menjadi korban, John akhirnya memutuskan untuk menyelamatkannya dengan berpura-pura masuk ke apartemennya demi menghabisi monster tersebut. Ia pun naik ke atas plafon untuk menunggu kedatangan 2 pembunuh itu. Tepat saat ia berada di atas plafon dan tanpa sengaja menjatuhkan pisaunya tiba-tiba. John nyaris kehilangan nyawanya ketika salah satu pembunuh berhasil mencekik lehernya. Namun dengan teknik 2 jari yang menekan kerongkongan lawannya, John akhirnya berhasil menghabisinya tepat pada waktunya, meskipun setelah itu ia sendiri ikut tak sadarkan diri. Di saat yang sama, pembunuh kedua muncul melalui jendela kamar, sementara Aurora bersembunyi di dalam lemari. Tepat ketika pembunuh itu hendak menembaknya, tiba-tiba muncullah monster dari imajinasi Aurora yang entah benar-benar nyata atau hanya bayangan semata tetapi. Tak berselang lama, John pun muncul dan membuka lemari tempat Aurora bersembunyi. Kemungkinan besar sosok monster yang sebelumnya terlihat itu sebenarnya hanyalah John yang tampak seperti monster dalam bayangan Aurora. Tidak lama kemudian, datang seorang wanita bernama Brenda yang mengaku berasal dari Dinas Layanan Anak untuk memeriksa kondisi Aurora bersama keluarga barunya. Rupanya ayah dan ibu yang hilang sebelumnya bukanlah orang tua kandung Aurora, melainkan orang tua angkat kedua yang selama ini merawatnya. Karena itu, agar Brenda tidak menaruh kecurigaan,
John pun mengaku sebagai orang tua angkat ketiga yang kini bertanggung jawab merawat Aurora. You should watch your hand. That's not your social worker. That's not her foster father. Keesokan harinya, John kembali menemui Madam untuk mengembalikan jasad salah satu pembunuh yang telah ia masukkan ke dalam koper. Ia kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa Aurora sudah mati, dan sebagai gantinya ia telah menghabisi pembunuh yang dikirim Madam. Namun Madam justru bertanya, bukankah ia mengirim 2 orang pembunuh? Lalu mengapa John hanya membawa 1 koper saja? Jika begitu, siapa yang menghabisi pembunuh kedua? Mungkinkah monster itu memang benar-benar nyata? What happened to the second package I sent? Did you kill her too? I never saw the second package. Tak lama kemudian, muncullah Aurora yang ternyata sejak tadi diam-diam mengikuti John dari belakang. Hal itu membuat Madam langsung menyadari bahwa John telah berbohong demi melindungi bocah kecil tersebut. Madam sendiri tampaknya tidak terlalu memikirkan nasib kedua pembunuh yang telah ia kirim. Baginya yang terpenting adalah John tetap selamat dan terhindar dari kejaran para musuhnya. Ia tidak keberatan jika John memilih membiarkan Aurora tetap hidup. Namun yang paling penting, John harus segera meninggalkan kota itu sebelum para musuh mengetahui keberadaannya. Leave now. Get out of town. Get out of all of it. Setelah selesai menemui Madam, John pun mengajak Aurora pergi ke sebuah restoran Cina. Tanpa mereka sadari, di sana sudah ada seorang pemburu, salah satu musuh John yang sejak tadi terus memperhatikannya. Tak lama kemudian, pemburu itu mendekati meja mereka dan secara terang-terangan mengatakan bahwa ia datang untuk menghabisi John. Namun bukan di depan seorang anak kecil dan bukan pula di tempat umum seperti You ini. can just ignore him. Maybe we could talk outside. We just got our food. Seolah tidak terburu-buru, pemburu yang merupakan pembunuh bayaran profesional itu bahkan diminta menunggu sampai hidangan mereka selesai disantap. Ketika pelayan datang mengantarkan makanan penutup, ia tetap hanya berdiri diam tanpa melakukan apapun. First dumpling, soup dumpling. Mushroom dumpling. Akhirnya, pemburu itu pun berjalan keluar dan menunggu John menyelesaikan makannya. Karena hidangannya masih banyak, John memilih membungkus semua makanan tersebut untuk dibawa pulang. Saat mereka keluar dari restoran, pemburu itu bersama pasukannya sudah menunggu di luar. Namun mereka tetap tidak menyerang, seolah menunggu waktu yang lebih tepat. Karena situasi di sekitar masih cukup ramai, pemburu itu pun membiarkan John dan Aurora kembali ke apartemen. Tidak lama setelah mereka sampai, Brenda, yang mengaku sebagai petugas dinas layanan anak, tiba-tiba datang untuk membicarakan soal pendidikan dan pola asuh Aurora. Go talk yourself in. Just like I showed you. Karena kesulitan mencari alasan lain, John akhirnya mengaku bahwa dirinya bukanlah orang tua angkat Aurora, melainkan hanya tetangga yang peduli pada nasibnya. Tanpa membuka identitas aslinya, John juga menjelaskan bahwa kedua orang tua angkat Aurora telah dibunuh oleh sekelompok orang berbahaya yang kemungkinan masih berada di luar apartemen. Mendengar hal itu, Brenda segera menghubungi rekannya untuk memastikan situasi tersebut. Anything going on out there? Dari situlah John mulai menyadari bahwa Brenda sebenarnya bukan petugas dinas sosial, melainkan seorang agen FBI yang entah sedang menjalankan misi apa. Di tengah situasi yang semakin tegang seperti ini, tiba-tiba muncul seseorang yang sama sekali tidak diduga kedatangannya, yaitu ternyata yang datang adalah Madam. Ia muncul untuk memperingatkan bahwa pasukan musuh kini sudah mengetahui keberadaan John. Untuk kesekian kalinya, Madam kembali meminta John agar tidak memikirkan nasib Aurora dan segera meninggalkan kota ini demi keselamatannya sendiri. Namun sebagai seorang pria yang merasa penuh dosa karena masa lalunya, John justru mengaku ingin mulai bertobat. Salah satu caranya adalah dengan menyelamatkan nyawa seorang anak kecil yang tidak bersalah. Meski ia sadar hal itu mungkin tidak cukup untuk menebus semua kesalahannya, ia sudah terlalu malu dengan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan tidak ingin menambah kesalahan baru dengan membiarkan Aurora mati begitu saja. Setelah urusannya dengan Madam selesai, John kembali masuk ke kamar menemui Brenda. Di situ Brenda akhirnya mengaku bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang agen FBI yang sedang menyelidiki kasus Aurora. Kasus bocah kecil ini memang terbilang sangat aneh. Orang tua kandungnya maupun orang tua asuh pertamanya sama-sama menghilang secara misterius tanpa jejak. Sejauh ini,
Satu-satunya petunjuk yang berhasil ditemukan pihak FBI hanyalah sebotol obat pahit pencegah kebiasaan mengisap jempol yang terletak di bawah kolong kasur. Dugaan sementara, obat pahit itu mungkin menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh sosok monster yang selalu Aurora ceritakan. Namun tetap saja, jika dipikirkan secara logika, teori seperti itu terasa sangat sulit untuk diterima akal sehat. Maybe a monster spit it out. Saat John kembali masuk ke dalam kamar, Aurora tiba-tiba berteriak keras sambil memperingatkannya agar jangan menginjak lantai dan menyadari bahwa pasukan musuh kemungkinan sudah berada di dalam apartemen. John segera meminta Aurora untuk tetap diam dan tidak turun dari atas kasur. Sementara itu, saat John dan Brenda berjalan menuju pintu depan, mereka melihat lantai apartemen tiba-tiba bergerak perlahan, seolah-olah benar ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Pemandangan itu membuat situasi terasa semakin menegangkan. Seakan-akan monster yang selama ini Aurora ceritakan memang benar-benar nyata dan tiba-tiba. Brenda pun terkena tembakan hingga terjatuh. Melihat itu, John segera menyeretnya masuk ke dalam kamar mandi untuk menyelamatkannya. Sementara di luar, pasukan pemburu justru harus teralihkan perhatiannya karena kemunculan pihak lain yang baru datang, yaitu 2 agen FBI yang ternyata merupakan rekan Brenda. John kemudian memeriksa kondisi Brenda dan mendapati bahwa ia masih selamat berkat rompi anti peluru yang dikenakannya. Saat John hendak mengambil pistolnya, Brenda sudah lebih dulu sadar dan langsung memperingatkan agar John tidak ikut campur dalam situasi tersebut. Ketika John mencoba mengintip keadaan di luar melalui celah bawah pintu, ia kembali melihat sesuatu yang aneh. Lantai apartemen itu tiba-tiba bergerak perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang merayap di bawahnya. Situasi itu semakin memperkuat dugaan bahwa ancaman di tempat itu bukan hanya datang dari para pemburu saja sehingga tak lama kemudian, pasukan musuh akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar. Salah satu dari mereka terlihat menggerakkan tangannya hingga membentuk bayangan menyerupai sosok monster di dinding, seolah-olah mempermainkan ketakutan yang selama ini menghantui Aurora. Bayangan itu membuat suasana semakin mencekam, seakan-akan ancaman yang datang bukan hanya dari para pemburu, tetapi juga dari sesuatu yang lebih misterius dan tiba-tiba. There's an animal in here. Dannya, sungguh di luar nalar dan sulit dijelaskan secara logika, sosok monster yang selama ini sering diceritakan Aurora ternyata benar-benar nyata adanya. Apa yang sebelumnya dianggap hanya imajinasi seorang anak kecil, kini justru berubah menjadi kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan. Situasi itu membuat semuanya terasa semakin mencekam dan penuh tanda tanya sehingga saat para pemburu satu persatu mulai diserang dan dimangsa oleh monster tersebut, John tiba-tiba teringat pada sebotol obat pahit pencegah kebiasaan mengisap jempol yang sebelumnya ia temukan di dalam laci kamar. Ia pun menyadari bahwa benda itu mungkin memiliki kaitan dengan keberadaan makhluk tersebut. Sementara itu, masih tersisa 4 pemburu yang berhasil bertahan dengan cara memanjat dan bertahan di atas dinding ruangan. Di tengah situasi yang kacau itu, salah satu dari mereka terlihat berusaha menjangkau senjatanya yang tergeletak di atas lantai tetapi masih belum benar-benar yakin dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar kamar. John dan Brenda akhirnya melemparkan salah satu jasad pemburu ke arah lantai untuk memastikan dengan mata kepala mereka sendiri apa yang sebenarnya bersembunyi di bawah sana. Tak lama kemudian, 2 agen FBI akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar dan langsung memerintahkan para pemburu untuk tiarap di lantai. Tanpa banyak perlawanan, para pemburu itu pun memilih menyerahkan diri, asalkan mereka segera dibawa keluar dari tempat tersebut secepat mungkin. Namun di tengah situasi yang mendesak itu, Brenda justru membuang waktu dengan berusaha mencari keberadaan monster yang sejak tadi menjadi sumber kekacauan di apartemen tersebut tiba-tiba. Kini hanya John yang masih tersisa dalam keadaan selamat. Tanpa membuang waktu lagi, ia segera mengajak Aurora untuk secepatnya meninggalkan kamar tersebut sebelum situasi menjadi semakin berbahaya tetapi
Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit dan suasana kembali tenang, Aurora terbangun oleh suara John yang terdengar berasal dari bawah lantai kamarnya dan ternyata John masih berhasil selamat berkat obat pahit pencegah kebiasaan mengisap jempol yang sebelumnya ia gunakan, sehingga monster itu memuntahkannya kembali. Namun ketika semuanya tampak hampir berakhir, tiba-tiba muncul satu orang lagi, yaitu Madam yang masih bersikeras ingin menghabisi Aurora. Hello, Aurora. I've come to rescue Aurora. Karena rasa pedulinya masih ada, John pun segera memperingatkan Madam agar tidak mendekati lantai dan tidak masuk ke dalam kamar tetapi melihat monster itu sedang sibuk memangsa di dalam kamar, John dan Aurora pun segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri melalui jendela. Namun tak lama kemudian, monster tersebut kembali muncul dan hampir saja menyeret John bersama kasur tempat mereka berpijak ke dalam lantai dan akhirnya Aurora berhasil membuat monster itu berhenti menyerang. Dan disitulah terungkap kenyataan yang mengejutkan bahwa selama ini monster tersebut sebenarnya adalah monster milik Aurora sendiri, layaknya seekor hewan peliharaan yang selalu menjaganya. Monster itu ternyata hanya berusaha melindungi Aurora dari orang-orang jahat di sekitarnya, termasuk orang tua kandung maupun orang tua asuhnya yang tanpa disadari sering bersikap kasar kepadanya. Di dalam alam bawah sadarnya, Aurora pernah memohon agar dikirimkan sosok yang mampu menghentikan semua penderitaan yang ia rasakan. Dan sosok itu akhirnya hadir dalam wujud Dasbani, monster kelinci debu yang muncul dari bawah lantai kamarnya. Stop it! Pada akhirnya, John dan Aurora pun memilih pergi meninggalkan kota itu untuk memulai kehidupan yang baru di tempat lain. Sementara Dasbani akan tetap mengikuti Aurora kemanapun ia pergi. Karena pada dasarnya, ia adalah makhluk supranatural yang tidak terikat oleh ruang maupun waktu. Dan disitulah kisah ini pun berakhir.